Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul wudhu. Satu, pengertian wudhu. Menurut bahasa wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syariah, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya salat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan salat. 2. Ayat dan hadis tentang wudhu. Aku diperintah untuk berwudhu apabila hendak melakukan sholat. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa bersuci adalah syarat diterimanya sholat, sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk berwudhu ketika hendak melaksanakan sholat, karena sholat tanpa berwudhu maka akan sia-sia dan tidak diterima. Kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Terdapat hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarkanlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tak kala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan. Dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua tangan telinganya. Begitupun tak kala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya. 3. Fardu atau rukun wudu. Tidaklah apabila seorang yang meninggalkan salah satu rukun fardunya wudu. Adapun rukun-rukun wudu itu adalah: 1. Niat untuk mengerjakan wudu. Niat itu letaknya di dalam hati. Adapun niatnya. 2. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke janggut, dan secara berlintang antara kedua belah daun telinga. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Membasuh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib berurutan, artinya mendahulukan anggota wudu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. 4. Syarat sah wudu. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudu. Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Tidak berhadas besar dengan air suci, lagi mensucikan dalam kurung air mutlak. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci.
lagi menyucikan. Untuk syahnya wudhu, disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat, dalam arti bahwa sesuatu berwudhu yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Selanjutnya, melaksanakan wudhu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudhu. Wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudhu yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali airnya